Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas belajar daring dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak ucapkan semoga kalian sehat selalu dan jaga kesehatan. Jika kalian ada keperluan keluar rumah, mohon jaga protokol kesehatannya dan memakai masker yang pasti ya. Mewajibkan kalian menjaga kesehatan pribadi. Baik, sebelum ke materi, kalian absen terlebih dahulu sama Pak Tarman. Nanti kalian dikirim link absennya di Google Form ya, nanti lewat WhatsApp group. Baik, untuk materi pertama atau part 1 ya. Part 1 materi pertama. Kalian nanti lihat di linknya YouTube-nya Pak Tarma, YouTube-nya Teknik Komputer Jaringan ya. Nanti kalian jangan lupa subscribe di YouTube tersebut, di YouTube-nya channelnya TKJ Teknik Komputer dan Jaringan SMK Teknologi Kerawang. Baik, kita mulai pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kita mulai di sistem komputer. Nah, Bapak ada dua mata pelajaran ya. Ada dua mata pelajaran sistem komputer dan administrasi sistem jaringan ya, dengan Pak Tarma ya, yang pasti dengan Pak Tarma. Pak Tarma itu komputer jaringan dasar dan sistem komputer, ada dua mata pelajaran ya. Di produktif itu semuanya ada 4 mata pelajaran untuk kelas 10 ya. Sistem komputer, komputer jaringan dasar, pemrograman dasar, dan desain grafis. Nah, nanti diperkenalkan ya. Kalau tidak salah sudah diperkenalkan waktu minggu kemarin ya. Dan pertemuan pertama hari Jumat ini ya, pagi. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, khususnya buat kalian nanti sama Pak Tanma di share atau dipresentasikan lewat YouTube ini. Nah, tentang sistem komputer. Definisi sistem adalah, ini definisinya. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok atau melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Poin kedua, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Poin yang ketiga, tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data menjadi informasi. Baik, nanti Bapak jelaskan ya untuk definisinya satu-satu dulu. Di sistem komputer ini nanti pertemuan kedua nanti Bapak jelaskan mengenai sistem bilangan ya. Ada sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Nah, nanti dijelaskan satu persatu sistem bilangannya ya. Kita sebelum ke materi selanjutnya, Bapak ajarkan terlebih dahulu kalian mengenal tentang sistem komputer. Nah, di komputernya, di dasarnya terlebih dahulu ya, tentang klasifikasi komputer. Nah, tadi definisinya, sekarang klasifikasinya. Klasifikasi komputer dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan 1. Jenis data yang diolah, 2. Kemampuan komputer, 3. Ukuran PC, 4. Bidang masalah. Nah, biasanya di komputer itu banyak permasalahan atau troubleshoot ya kalau disebut.
nanti di orang-orang teknik informatika ini troubleshoot. Apalagi di teknik komputer jaringan, troubleshootnya banyak sekali tentang jaringan-jaringan komputer, tentang IP address-nya, tentang konfigurasinya. Nah, nanti sesudah nanti kalian kelas 10, nanti kita belajar di kelas 11-nya mengenai jaringan, ya, jaringan. Nah, mungkin kalian dasarnya terlebih dahulu untuk kelas 10 ini, ya. Nanti kelas 11 dan kelas 12-nya materinya juga berbeda, mapelnya juga berbeda. Selanjutnya, klasifikasi komputer. Poin ke-1 berdasarkan jenis data yang diolah. A. Komputer analog. Komputer analog atau disebutnya kalau bahasa Inggrisnya analog komputer. Digunakan untuk mengolah data kualitatif. B. Komputer digital. Disebut kalau bahasa Inggrisnya digital komputer. Digunakan untuk mengolah data kuantitatif. C. Komputer hibrid. Kombinasi komputer analog dan komputer digital. Kombinasi itu disatukan antara komputer analog dan komputer digital. Klasifikasi komputer 2. Berdasarkan kemampuan komputer ada 3 poin. Berdasarkan ukuran fisiknya ada 2 poin. Berdasarkan kemampuan fisik komputer mini, nah bisa di bawah-bawah. Mungkin kalian tahu ya komputer mini. Nanti kalau misalkan tidak tahu gambarnya seperti apa, Pak, kalian bisa browsing di internet. Terus komputer mikro. Komputer mikro seperti apa, Pak? Nanti kalian lihat di YouTube Bapak, coba kalian di browsing di internet, di Google, silakan ya, mini komputer seperti apa, mikro komputer seperti apa. Kemudian berdasarkan kemampuan komputer. Small scale komputer, medium scale komputer, dan large scale komputer. Klasifikasi komputer nomor 3 berdasarkan bidang masalah. Special purpose komputer, general purpose komputer. Kemudian konfigurasi. Nah, ini konfigurasinya ya. Konfigurasi itu dijembatani terus dihubung-hubungkan gitu ya, disatukan. Nah, itu konfigurasi. Konfigurasi ada 3 ya. Ada 3 bagian: hardware, software, dan firmware. Hardware, perangkat keras. Nah, perangkat keras itu apa sih? Peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Maksudnya begini, perangkat keras ini yang bisa diraba oleh kalian. Perangkat keras komputer itu hardware, maksudnya hardware ya. Kalau di bahasa Inggrisnya hardware, atau Indonesianya perangkat keras. Hardware atau perangkat keras itu yang bisa diraba oleh kalian. Contoh, CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, ya, infocus, dan lain-lain. Nomor 2, software. Software itu perangkat lunak, perangkat yang tidak bisa diraba. Perangkat lunak itu yang bisa dirasakan seperti aplikasi, seperti itu ya, yang bisa diolah sama kalian. Rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Nah, yang mengendakinya adalah nomor 3, brainwave. Perangkat pikir atau pemakai. Brainwave itu memakai, yang mengelola, yang memakai komputer tersebut. Nah, itu brainwave. Nah, ini ya, yang artinya yang di bawah ini orang yang menggunakan komputer. Selanjutnya, konfigurasi hardware. Hardware terdiri dari input device, prosesnya, outputnya. Nah, di sini ada input, proses, output. Nah, kalau di yang di sini ya, yang di hardware terdiri dari input device, proses device, output device. Biasanya kalau di dalam komputer itu sistemnya adalah sistem stand alone, berdiri sendiri ya.
Input, proses, output. Di bawah proses ada konversi. Di bawah konversi, bolak-balik di konversi itu biner. Nanti kita pertemuan kedua kita FAT yang kedua ya, FAT yang kedua kita belajar tentang sistem bilangan. Ya, sistem bilangan. Baik, konfigurasi hardware yang poin pertama. Nah, peripheral device. Peripheral itu peralatan yang mau dikerjakan, ya, peralatan yang mau disiapkan oleh brandware. Terus input device, sesudah input device dari peripheral device, kemudian di output device. Ya, ini keluarannya, ini masukannya, ini prosesnya. Kemudian sesudah input device atau masukkan device, kemudian diproses. Nah, sesudah diproses oleh device tersebut, kemudian dimasukkan ke output device. Nah, yang diproses ini, proses device ini, ya, proses device ini yang yang konfigurasi hardware bisa ke input ke memori. Dari memorinya bisa membuat ROM dan RAM. Nanti ada perbedaan RAM dan ROM itu apa sih ya? ROM dan RAM. Nah, ini memori masuknya. Nah, kalau tidak salah ya, kita nanti buat kalian ada tugas sama Bapak ya, nanti pertemuan terakhir ya. Nanti sama Bapak dievaluasi terus. Nah, kita belajar perbedaan RAM itu apa sih dan perbedaan ROM itu apa. Kok sama sih prosesnya dengan memori gitu ya. Nah, sesudah di memori itu proses bolak-baliknya ada ALU atau CPU. Nah, disebut dengan CPU. CPU itu apa? CPU itu otaknya sebuah komputer. Nah, di input device ya, input device di sini ada keyboard, mouse, joystick dan lain-lain masuknya ke input. Output monitor, printer, plotter dan lain. Ini output masuknya ke hardware ya, hardware. Ini hardware semua. Ini hardware, konfigurasi hardware. Kemudian konfigurasi hardware yang poin kedua, keterangan gambar di atas adalah yang ini mungkin ya. Yang gambar ini mungkin. CU control unit digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. ALU arithmetic and logic unit. Nah, ALU ini berkaitan dengan bilangan-bilangan biner. Ya, bilangan biner, terus konfigurasi antara bilangan desimal. Nah, seperti itu ya. Nanti kita belajar tentang itu. RAM. Kemudian poin ketiga RAM. RAM random access memory. Memori yang membaca dan menulis. ROM read only memory. Memori yang dapat membaca saja. Nah, ini perbedaannya. Nanti kalau di praktek ya, kalian nanti ada pertemuan praktek. Nanti sama Bapak dijelaskan, dipraktekkan RAM itu mana dan ROM itu mana. Masuknya ke memori semua ya, dua-duanya poin ini, RAM dan ROM. Konfigurasi hardware ke-3, poin 3. Jenis-jenis RAM, ada SRAM, ada DRAM, ada NVRAM, ada FRAM. Terus jenis-jenis ROM, VROM, EVROM, EEEVROM. Selanjutnya control unit. Nah, CU ya yang tadi merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Program. Nah, mungkin dari nanti kelas 11 ini diajarkan. Address ini alamat IP address. Address ini pengalamatan. Address registrasi, instruksi, program counter. Balik lagi ke CU ini, nanti program counter turun ke instruksi, turun ke address registrasi, dan kemudian balik lagi ke
hardware tersebut gitu ya. Kemudian konfigurasi hardware poin ketiga, arithmetic logic unit ALU ya. Memori CU ALU dihubungkan oleh bus. Nah, ini bus ya. Storage disk, header, akumulator. Dibedakan menjadi 3, yaitu control bus, address bus, dan data bus. Kemudian klasifikasi software terbagi menjadi 3. Ada 3 ya. Sistem operasi, sistem, perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Bahasa pemrograman. Nah, ini sistem operasi ini nanti berhubungan dengan software ya, seperti Windows ya, software yang berbayar dan software gratis gitu. Misalkan nanti kalian tahu ya pasti ya. Orang TKJ harus tahu bahwa software yang berbayar itu seperti apa dan software yang gratisan itu seperti apa ya. Kemudian bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu yang dikelola oleh programmer ya, seperti bahasa-bahasa pemrograman berbasis CLI ya, tentang membuat HTML, terus membuat coding. Nah, biasanya pengkodingan itu bahasa pemrograman yang diolah atau yang dikerjakan oleh si programmer. Ketiga, program paket, program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Nah, program siap pakai ini, contoh kalian punya Android misalkan. Android itu ada aplikasi WhatsApp. Nah, aplikasi WhatsApp tersebut siap dipakai, berarti sudah dibuat oleh si programmer seperti itu. Kemudian sistem operasi. Nah, ini sistem operasi, nanti kita ke bawah ya tentang sistem operasi itu. Sistem operasi fungsi dasarnya adalah menjadwalkan tugas. Ini contohnya. Fungsi-fungsinya, mengolah sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, menjaga keamanan sistem, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, menyimpan catatan pemakai, dan menangani inter-off. Bahasa pemrograman, nah yang tadi ya, yang ini ya. Nah, ini bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini adalah bahasa tingkat rendah, low level language, bahasa mesin dan bahasa rakitan. Nah, nanti kalian tahu nih masalah permasalahannya apa, bukan permasalahan, tentang pembahasan tentang bahasa mesin dan bahasa rakitan. Boleh nanti kalian bertanya ke Bapak ya lewat WhatsApp group, bahasa mesin itu apa, bahasa rakitan itu apa. Nomor 2, bahasa tingkat menengah, middle level language atau bahasa C. Ini biasanya kalau bahasa C itu yang diolah oleh programmer itu berbasis teks. Nah, berbasis teks atau GUI boleh ya, itu masuknya ke dalam aplikasi C++. Nah, seperti itu. Nanti misalkan kalian mau jadi programmer, monggo silakan, dengan senang hati Bapak angkat jempol kalian kalau misalkan kalian orang-orang TKJ ini penuh dengan orang-orang IT. Nomor 3, bahasa tingkat tinggi, high level language. Contohnya Basic, COBOL, Pascal, VL-E, ALGOL. Nah, yang nanti diajarkan oleh pemrograman dasar, kalau tidak salah nanti Pak Kamal yang mengajarkan kalian nanti kelas 10 ini bahasa Pascal. Nanti di Android ya belajarnya ya, pemrograman dasar. Nanti ada pemrograman Pascal. Seperti write-learn and if. Nah, itu apa? Write-learn itu menulis, write-learn itu write. Nah, bedanya apa gitu ya? And if, nah, jika misalkan seperti itu. Nanti kalian tahu fungsi-fungsinya.
Write-Learn untuk apa, Write-Learn untuk apa, gitu ya. Program paket, yaitu program yang komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Nah, program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi ataupun perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Misalkan dari database, membuat database, membuat hosting. Nah, kalian nanti jadi programmer. Pokoknya kalau dasarnya kalian di TKJ, kalau dasarnya kalian dari TKJ, biasanya kalau mengetahui kesemuanya tentang bahasa mesin di komputerisasi, ya, apalagi program paket ini. Contoh, program keuangan untuk mengelola keuangan di suatu perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, nah, mohon maaf sekali, berhubung waktunya memepet, ya, Bapak tidak bisa menjelaskan detail, ya, tidak bisa menjelaskan detail. Nanti Bapak, insya Allah ada waktunya kita bertemu tatap muka, Bapak jelaskan, ya, diulang lagi, dievaluasi lagi, ya. Mungkin ini dasarnya nanti kalian bisa melihat YouTube berkali-kali. Nanti ada tugas dari Pak Tarma, apa yang dimaksud dengan brainwave, misalkan seperti itu, apa yang dimaksud dengan programmer. Nah, nanti insya Allah di pertemuan ini nanti dijelaskan untuk dasarnya, ya. Brainwave dikelompokkan menjadi 3. Brainwave pemakai, operator, programmer, sistem analis. Nah, operator, bisa kalian tahu ya bahwa apa sih operator itu. Mungkin banyak di masyarakat ada yang tahu tentang, kerjaan kamu sebagai operator ya di pabrik. Nah, operator itu seseorang yang mengoperasikan mesin komputer atau mesin apapun, dapat pula dikatakan dengan seorang yang menjalankan tindakan untuk dilaksanakan. Nah, seperti nanti karyawan, misalkan karyawan pabrik Yamaha. Nah, saya merakit bagian FI-nya atau di bagian businya. Nah, itu namanya operator. Selanjutnya programmer. Nah ini ya, programmer ini nanti kalian bisa merancang, menulis, menguji, mengobservasi, menganalisa, ya, membuat flowchart, membuat flow map. Nah, ini sangat penting sekali untuk orang programmer yang harus tahu merancang, menulis, menganalisis, mengobservasi. Apalagi nanti diajarkan sama Pak Kamal tentang pemrograman dasar itu, tentang algoritma, ya, pemrograman algoritma. Sistem selanjutnya, ya, poin ketiga, sistem analis. Sistem analis itu seorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Misalkan program kamu yang sudah jadi, program yang kamu olah itu berbentuk GUI. Nah, misalkan program keuangan. Program keuangan itu ternyata diolah oleh brainwave itu rusak atau error atau kena virus. Nah, sistem analis ini, ya, harus mengetahui penyelesaian masalahnya. Misalkan di HTML-nya error atau indeksnya kena virus. Ya, nanti kalau misalkan jadi programmer di bagian web programming, nah itu biasanya sering bermasalahnya di permasalahan virus, kena virus, ya, kena secret lah, ya, indeks-indeksnya. Seperti itu. Selanjutnya kita melihat analisa observasi atau strukturnya tentang instalasi komputer, ya. Nah, instalasi komputer ini ada input, device, sensor. Nah, masuknya ke CPU, kamera, modem, video. Nah, Ethernet ini biasanya inputan masukan, ya. Kalau CPU-nya untuk 2
dua CLI ya, untuk ada dua CLI itu biasanya ada arus bolak-balik yang masuk. Ya, ada TX dan RX. Nanti kelas 12 nanti diajarkan ya, TX dan RX. Dan keluarannya adalah output device. Peralatan sistem komputer, peralatannya. Ini nanti ada tugas dari Bapak ya. Semuanya ini keyboardnya seperti apa sih? Peralatan inputannya ya. Nah, inputan yang di komputer itu keyboard, mouse, joystick. Nah, ini inputannya. Nah, inputan device ya. Keyboard, mouse, joystick, scanner. Scanner itu kayak gimana sih Pak? Boleh kalian nanti searching di internet. Light pen itu seperti apa sih Pak? Trackball itu seperti apa? Touchscreen, magnetal, MICR ya, OCR, OMR. Silakan kalian nanti lihat di website atau di searching di Google ya. Kemudian perangkat outputnya, output monitor, printer, proyektor, mikrofon, terus sound system, masih banyak. Peralatan input dan output. Nah, input sama outputnya, disk drive, tip drive, modem, ethernet, PCMCIe, hub, switch, print server, ya, dan lain-lain. Nanti yang mengetahui tentang ethernet, switch, printer server, hub, nanti kelas 11 sama Bapak dievaluasi dan belajar lagi ya tentang jaringannya. Peralatan sistem komputer, input output card I/O. Input output card I/O ini masuknya ke dalam di hardware, adanya di hardware ya. Ada terminal, ada CD-ROM, ada CD-RAID, ada CD-RAID ini buat membackup CD. Ya, CD-ROM juga sama, DVD-ROM juga sama. Writer, biasanya kalau writer itu untuk menulis, untuk dari data komputer kamu ke dalam CD dikopikan gitu ya. Peralatan proses CPU, ada mainboard. Mainboard itu motherboard. Nah, nanti satu persatunya komponen-komponen tersebut kalian searching di internet ya, silahkan. Apa sih terminal, apa sih input output atau I/O itu, nah, motherboard itu apa sih gitu ya. SCCI card, PGA, prosesor, RAM, satu daya, nah, terus kabel PGA seperti apa gitu ya. Nanti kalian sesudah melihat YouTube dari Pak Tarma, kalian coba dipraktekkan di rumah. Maksudnya bukan dipraktekkan dalam arti harus ada peralatannya, dipraktekkan tahu komponennya masing-masing gitu loh. Floppy disknya seperti apa, hard disknya, tipnya, flash disk seperti apa gitu ya. Ini media penyimpanan data. Ini untuk penyimpan data ya. Hard disk, tab itu berupa kaset. Nah, kalau sekarang sudah tidak berlaku. Ya, CD juga jarang digunakan, DVD juga. Yang digunakan sekarang adalah B sama F, hard disk dan flash disk. Kalau misalkan kalian penasaran floppy disk itu seperti apa sih, tip itu seperti apa sih, CD itu seperti apa sih, DVD itu apa bedanya CD dan DVD, boleh kalian searching di internet. Nanti sama Pak Tarmo dievaluasi kembali ya. Monitor dapat dibagi Monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang tampilan, ya, grafiknya berbeda kalau sudut tampilannya. Dari sudut pandang warna, ada warna colornya, ada color display adapter, ada IGA, ada VGA, ada SVGA, ada XVGA, ya, dan lain-lain. Mungkin masih banyak lagi warna-warna tersebut. Dari sudut pandang, nanti dari sudut warna seperti apa. Kemudian printer dan plotter. Printer dan plotter. Kalian tahu printer dan plotter itu apa sih bedanya? Nah, alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas.
Printer terbagi menjadi 3, ada impact printer atau printer ketuk, ada Nominex printer atau printer tanpa ketuk, ada dermal printer. Ya, dermal printer. Perkembangan komputer, di situ ada hardware. Perkembangan hardware dulu. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu generasi pertama dari 1946 sampai 1959 masih sangat sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya adalah ukurannya fisiknya besar, kecepatan proses lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, memorinya menggunakan cache storage. Nah, boleh kalian nanti generasi pertama di situ banyak di Google ya. Di Google di searching aja generasi pertama, nanti tampil gambarnya seperti apa. Kalau tidak salah masih warna hitam putih dan gede sekali ya, besar sekali tampaknya tanpa komputernya ya, generasi pertama. Kalian boleh searching. Selanjutnya H masih menggunakan bahasa mesin, bahasa teks semua. Terus I menggunakan konsep storage problem. Nanti storage-nya kalau sedikit saja kalian ketik di situ banyak problem-problem yang keluar. Terus generasi kedua 1959, 1965 dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan ciri-cirinya. A. Komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, proses lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Nah, generasi kedua ini perbaikan dari generasi pertama. Yang tadinya cepat panas, yang diolah lagi oleh para ahli, kemudian lebih tidak cepat panas. Yang tadinya listriknya membutuhkan listrik besar, nah diolah lagi oleh pembuat menjadi lebih hemat listriknya. Memorinya digunakan lebih besar. Nah, nanti setiap generasi itu pasti berbeda, ya, berbeda. Maksudnya generasi itu pembuat nanti misalkan dari tahun ke tahun itu lebih canggih gitu ya. Kemudian itu generasi ketiga dari 1965 sampai 1970. Pada generasi ini penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Nah, memorinya diletakkan di luar nih. Komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat. Memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter. Menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Telah dibuat alat input dan outputnya. Ini agak canggih nih, generasi ketiga. Generasi keempat 70 sampai tahun 1985 dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Ciri-cirinya adalah telah menggunakan LSI. LSI dikembangkan menjadi VLSI. Poin ketiga, chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Nah, chip itu seperti prosesor, ya. Kalau sekarang disebutnya prosesor. Otaknya sebuah komputer. Perkembangan software, ini perkembangan softwarenya, bahasa generasi pertama. Ya, program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya, nah ini bahasa mesin ini bilangan biner, Neng. Ujang, ya, anak-anakku ya, nanti bilangan biner nanti Bapak bahas pertemuan kedua. Diartikan ADD, misalkan gitu, ya. Terus bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan yang biasanya dikenal bahasa generasi kedua disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Nah, itu ada para ahlinya lagi. Kalau generasi kedua.
Bahasa generasi ketiga. Nah, karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal. Nah, ini sudah lebih bagus lagi ya daripada generasi kedua. Lebih agak modern lagi, kemudian digenerasikan lagi generasi keempat, pembuatan bahasa generasinya ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan, analisis ya, observasi. Ini generasi kelima. Di generasi kelima itu sudah lumayan bahasanya GUI ya. Nah, bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada export system. Export system dibuat untuk memudahkan seorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Kemudian komponennya, komponen di Syscom tersebut ada CPU, ada main memory, perangkat masukan dan keluaran, ada interkoneksi antar komponen. Kemudian pemproses CPU, ada unit pemproses berfungsi. Nah, mengendalikan operasi komputer di dalam pemproses data, menghitung, operasi logik, mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Main memory berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatile. Poin kedua, memori dibagi menjadi dua, main memory dan secondary memory. Perangkat masukan atau keluaran atau input dan output I/O. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memudahkan data antar komputer dan di lingkungan eksternal, di hardware-nya, di luar CPU ya. Perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat masukan, perangkat keluaran, perangkat kendali. Interkoneksi antar komponen. Struktur dan mekanismenya yang menghubungkan antara proses main memory, perangkat masukan dan keluaran. Kemudian organisasinya ada boot, penyimpanan data, register, cache random, memori ekstensi, direct memory access. Kemudian, nah ini kita ada tugas ya dari Pak Tarma ya. Nah ini tugasnya, sebutkan contoh hardware dan sebutkan contoh software. Ini tugasnya ya. Silahkan kalian nanti ada tugas dari Pak Tarma ini. Ya, tugasnya lewat WA saja boleh. Ya. Baik, motivasi sebentar sebelum ditutup pertemuan ini, pertemuan pertama ini pada hari Jumat. Ya, kalian mohon maaf jangan disamakan belajarnya dengan waktu kalian jenjang yang kemarin SMP atau MTS, karena kalau sudah SMK mungkin belajarnya lebih mata pelajarnya agak berbeda, pasti bukan agak berbeda lagi, sangat berbeda sekali ya, untuk menyesuaikan saja. Nah, kalau misalkan tidak tahu tidak tahu, misalkan Pak, motherboard itu seperti apa sih Pak? Boleh ditanyakan di kolom komentar di WhatsApp grup, boleh di YouTube sama Bapak juga boleh, punya Pak Tarma ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.